saya monitor, tapi sebetulnya saya nggak mau banyak komen ya, karena ya ini sebetulnya dari awal masalah ini jadi saya melihat kasus Agus ini jadi, mohon maaf ya, melebar kemana-mana. Jadi urusan orang masing-masing jadi saling lapor, saling berantem. Jadi dampaknya ini, mohon maaf, menurut saya jadi negatif gitu. Dan alhamdulillah kalau Kemensos sudah melakukan langkah yang sangat terpuji menurut saya dengan mendamaikan kedua belah pihak. Bahkan terakhir saya lihat Denny Sumargo dan Farhad Abbas juga sudah damai, dan kalau nggak salah mereka sepakat untuk saling mencabut laporan polisi. Ya, ini hal yang baik, bahwa ya tidak semua hal harus diselesaikan dengan ribut-ribut. Ya, kalau memang bisa ada titik temu damai, ya kita berdamai lebih bagus. Dan saya apresiasi melalui press conference ini adalah terhadap Jusuf Hamka juga, Bapak Jusuf Hamka, Bapak Alun yang ikut berkontribusi untuk mendamaikan, mencairkan segala sesuatu. Terus dari pihak Kemensos dan dari semua pihak-pihak yang memang bersedia untuk berdamai, ini juga penting ya. Karena mau didamein siapapun, kalau pihaknya nggak mau berdamai ya susah juga. Ya saya sih kalau memang sudah damai, saya kira Agus kalau memang tertarik nih untuk melanjutkan hidup, bolehlah Agus jadi live streaming di perusahaan saya, konten kreator kayak gitu kan. Ya kan itu kan mungkin dari pandangannya kan penglihatannya saat ini belum bisa melihat ya, lagi proses katanya mau diobatin di rumah sakit Suci ya kalau nggak salah, di PIK ya. Ya semoga ada titik jalan kesembuhan untuk Agus. Tapi kan Agus kan juga tetap harus melanjutkan hidup, dia harus punya penghasilan. Siapa tahu Agus tertarik untuk bekerja di perusahaan saya bisa tawarkan gaji mulai dari 15 juta lah sebulan, kegiatan untuk live streaming, live di TikTok sambil mempromosikan usaha-usaha saya kalau berkenan Agus. Karena saya kira komunikasi skillnya Agus harusnya kan cukup baik ya, komunikasinya. Cuman masalah di penglihatan saya kira nggak ada masalah ya. Kalau Agus berkenan bisa hubungin saya atau perusahaan saya untuk jadi konten kreator live streaming sambil live promosiin aja tuh usaha-usaha saya. Bang, sedikit tanggapannya tentang Alvin Lim yang mempertanyakan pekerjaan Novi sebagai apa selain untuk mengurus ODGJ, dan Alvin Lim sempat berstatement bahwa apakah seorang germo ataupun pelacur. Tanggapan abang seperti apa? Ya janganlah Bang Alvin Lim, saya juga kenal baik sama Pak Alvin Lim. Saya kira kalau boleh sih saya sarankan ke Alvin Lim, jangan melebar ke yang bukan materi ya. Jadi ya ranah-ranah pribadi sih harusnya kita kesampingkan, harusnya kita hindari. Karena kalau memang tupoksinya Pak Alvin Lim sebagai kuasa hukum dari Agus, ya lebih ke apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dimenangkan aja. Tapi saya kira kalau sudah masuk ke ranah pribadi, ke urusan-urusan yang ya kita belum tahu juga kan fakta yang sebenarnya seperti apa kan. Nah, namanya kita bermedia sosial ini kan kadang yang kita masih sifatnya bertanya atau belum menjadi fakta, kalau sudah kita goreng di sosial media ini, khawatir saya jadi menjadi presiden yang tidak baik untuk siapa yang kita bicarakan di situ gitu. Ya biar Teh Novi bisa melanjutkan ke kehidupannya, atau mereka sudah berdamai, mereka sudah ada titik temu. Saya kira Pak Alvin Lim sangat cukup bijaksana lah, dengan sebagai orang yang dewasa, sebagai pengacara yang punya jam terbang tinggi. Saya John ABF sih menyarankan untuk Pak Alvin Lim lebih fokus ke materi ya, pembelaan terhadap kliennya saja, tapi tidak perlu melebar ke ranah-ranah pribadi ataupun urusan-urusan pribadi orang tersebut, supaya tidak memperkeruh atau membuat lebih gaduh suasana. Karena kalau saya boleh jujur, saya kemarin sempat posting juga statementnya Hotman Paris ya. Saya jadi ngefans sama Hotman Paris nih, karena statementnya beliau di pagi-pagi ambiar kalau nggak salah itu, dia nyampaikan sudahlah, medsos ini sudah cukup muak, saya buka medsos keluar Agus, ya ganti berita yang lain lah gitu. Ganti. Saya pun juga kalau boleh jujur mewakili banget tuh statementnya Bang Hotman Paris tuh, makanya saya posting di sosial media saya kan, bosen
berita yang lain aja deh gitu. Ya jadi Bro Alvin Lim, saya kira insya Allah juga maulah mendengar saran saya sebagai teman juga. Saya kira semua pihak pasti akan memaafkan lah. Yang penting ya ditarik aja statementnya gitu. Apa yang saya ya mungkin kalau ada kekeliruan atau yang tidak tepat yang disampaikan ya minta maaf, bukan hal yang buruk kok. Minta maaf bukan yang buruk, bukan hal yang tidak baik, justru akan lebih baik. Dan publik pun selama ini kan sama Pak Alvin Lim support ya, sering banyak yang ngefans juga sama Pak Alvin Lim kan. Beliau suka frontal untuk apalagi terutama untuk membela masyarakat kan. Kembali ke jalurnya itu aja Pak Alvin Lim, supaya masyarakat makin cinta sama Pak Alvin Lim. Dan saya kira kalau nanti Pak Alvin Lim mungkin memberikan statement, menarik statementnya dan meminta maaf, saya yakin Novi bukan orang yang jahat, pasti akan dimaafkan. Bang, tapi sudah dilaporin Bang. Tapi sempat menyayangkan nggak sih Bang, iya, ada keluar kata-kata wanita panggilan kayak gitu Bang? Ya saya sangat menyayangkan. Pertama ya kan itu ya kembali lagi ya kita janganlah masuk ke ranah-ranah pribadi seperti itu. Saya sangat menyayangkan. Ya saya juga monitor Pak Hotman Paris mau jadi kuasa hukumnya Novi ya kalau nggak salah ya. Tapi udah Bang, semalam udah dilaporin sama Novi resmi, Ardelo dan Alvin Lim dilaporin ke Polda Metro Jaya. Abang menanggapi seperti apa? Ya itu haknya, haknya Tenovi ya. Kalau saya juga bisa memposisikan diri kalau mungkin harga dirinya merasa tercemar, nama baiknya dirugikan, pasti orang ya satu-satunya kita minta tolongnya ke penegak hukum kan, aparat penegak hukum kan nggak mungkin boleh kita main hakim sendiri, samperin marah-marah kan. Nggak zamannya seperti itu kan. Ya memang langkah yang harus dilakukan kepada terhadap orang-orang yang merasa mungkin namanya dicemarkan, nama baiknya diganggu. Ya polisi adalah penegak hukum yang memang harus kita andalkan untuk itu. Tapi saya sih melihat ya mungkin ya ini pandangan pribadi saya, mungkin untuk menunjukkan bahwa Bang, tolong tarik omongan Abang. Saya nggak seperti itu. Nah, ini buktinya saya melaporkan nih ke polisi. Ya, saya sih berharap ada upaya mediasi damai lah untuk ngobrol. Tapi juga memang harus dimulai dari Pak Alvin Lim, mungkin ya ditarik lah apa yang sudah disampaikan dan meminta maaf gitu. Karena gini teman-teman, saya harus ngomong ya. Hampir 4 tahun ini saya aktif di medsos. Saya makin hari makin sadar, makin paham bahwa ketika kita sudah masuk ke ranah publik, ketika kita jadi public figure, ya apapun itulah, jadi pengacara terkenal, jadi artis musik terkenal, atau influencer terkenal, kita punya beban satu untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, memberi contoh yang baik masyarakat. Jadi saya kira ya haknya Novi untuk melaporkan, tapi juga Pak Alvin Lim juga punya hak untuk mungkin menarik apa yang sudah disampaikan, dan juga mungkin meminta maaf secara langsung ya. Dan kalau pandangan saya pribadi, Tenovi bukan orang jahat. Insya Allah kalau memang ada Pak Alvin Lim menarik omongan, terus meminta maaf atas mungkin apa yang sudah sampaikan menyakiti atau menyinggung, saya kira akan ketemu di titik damai nantinya ya, di titik saling memaafkan. Karena di kepolisian saya mengamati Bapak bahwa itu perintah juga dari Bapak Kapolri bahwa restoratif justice itu menjadi upaya yang harus diutamakan ya dalam proses dalam perselisihan ini dan lain-lain gitu. Jadi kalaupun sekarang belum ada perdamaian, nanti dari proses kalau memang itu LP berjalan sampai lidik sampai ke penyidikan sebelum penetapan tersangka itu biasanya ada dari polisi akan mengupayakan duduk bareng untuk di restoratif justice kan, dimediasikan supaya titik ketemu. Tapi memang harus masing-masing pihak nanti sepakat ya untuk berdamai. Saya berharap lah, udahlah. Ini jadi liar kemana-mana loh. Jadi urusan donasi jadi sana sini ribut sana sini. Nggak mendidik banget buat masyarakat kita gitu. Nggak mendidik banget buat tontonan anak-anak kita gitu. Ya, saya terus terang nih, saya John LB bilang nih, udah hentikanlah kayak begini lah. Cari yang lebih bermutu daripada ini gitu.
ini nggak bermutu banget gitu ya. Anak saya juga nonton medsos gitu ya, itu dan masyarakat banyak yang nonton medsos, jadi nggak pasti ada hal-hal negatif yang akan diserap oleh generasi kita. Sudahlah, stop lah, kecuali apaan banget gitu loh, kayak lagi ngerebutin duit ratusan triliun gitu, puluhan triliun gitu kan enak gitu kan. Ini mah urusan apa sih sampai panjang lebar begini, muak, jujur muak gitu, bosen gitu. Makanya saya udah jarang komen kan, nggak mau komen juga. Siap.